Silakan. Oke Pak, ini kasus yang lagi viral saat ini. Pak Arfid malah sebagai seorang praktisi hukum melihat kasus pelecehan seksual yang terjadi di salah satu pondok pesantren di Pati. Pak Arfid melihatnya seperti apa? Kalau untuk dari kasus pelecehan seksualnya, Ya, oke. Kalau kita lihat kasus yang diberitakan di Pati itu bukan yang pertama dan bukan satu-satunya perkara itu terjadi dan ada. Ya, kita ketahui sebelum-sebelumnya juga marak ada bahkan di tingkat universitas, bahkan di tempat sekolah dasar, bahkan di tempat pendidikan, baik itu pesantren, bukan pesantren, sekolah umum, bahkan di salah satu sekolah internasional terkemuka di Jakarta Selatan pun pada beberapa tahun yang lalu kita dengar yang sangat heboh itu, yaitu sempat ada perkara uh, molestation, kekerasan seksual terhadap anak seperti itu. Nah, tentunya dalam kondisi pelecehan atau tindak asusila terhadap anak itu terjadi oleh tenaga pendidik, itu ada pemberat pidananya. Itu yang harus diketahui. Artinya apa? Seorang pendidik, baik itu dia sebagai gurunya langsung atau dia yang membawahi lembaga pendidikan, itu harus dan itu harus disadari itu. Memiliki tanggung jawab besar, memiliki amanah besar bahwa tidak bisa sembarangan hanya memikirkan sisi komersial menerima anak muridnya saja. Jadi dari manajemen atau kiranya itu penanganan siswanya seperti apa, dari juga cara dia berinteraksi dengan siswanya itu seperti apa, baik itu pesantren ataupun bukan pesantren, baik itu sekolah Islam maupun bukan sekolah Islam, ini akan menjadi satu pergeseran nilai yang kiranya itu hal itu yang dianggap biasa itu ternyata itu pun juga menjadi hal yang berlebihan yang sampai pada tindakan asusila. Nah, terkait hukumnya itu memang sudah ada diatur. Dulu kita mengenal undang-undang perlindungan anak, sekarang juga KUHP yang baru pun juga sudah mengatur terkait tindak pidana kekerasan seksual atau pelecehan seksual, baik itu secara fisik maupun psikis ya, itu sudah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana yang baru itu. Ya, ancaman hukumannya itu di atas 5 tahun, ada yang 9 tahun, bahkan ada yang 12 tahun. Itu pun dilihat dari kondisinya. Kalau dia memanfaatkan kondisi daripada satu kewibawaannya dia sebagai tenaga pengajar, sebagai guru, itu pun juga diperberat bisa sampai 12 tahun. Kalau yang paling ringan itu 7 sampai 9 tahun seperti itu. Jadi ini yang harus menjadi perhatian penting, bukan dari pemerintah saya tapi juga sebagai lembaga-lembaga pendidikan. Jadi bukan hanya memikirkan sisi komersialnya aja. Jadi pikirkan itu guru-gurunya itu seperti apa. Karena interaksi ini menjadi satu pengawasan yang cukup rumit, yang cukup sulit ya. Karena bagaimana manajemen sekolah ini, manajemen pesantren ini, manajemen lembaga pendidikan ini, baik itu kampus juga pun juga, bahkan dokter juga kemarin kita lihat ya, itu bisa memiliki satu standar operasional sikap atau penanganan terkait masalah bagaimana dia berperilaku. Nah, itulah dengan adanya perkara-perkara seperti ini harus dikembalikan kepada normanya. Berarti apa? Ada nilai yang bergeser yang dianggap biasa itu sebenarnya itu sudah melampaui jauh daripada satu kebiasaan norma kita yang dulu kita kenal, yang dulu kita jaga seperti itu. Dan apakah jeratan hukum 12 tahun penjara itu sudah memberikan efek jerah terhadap pelaku atau tersangka tersebut? Ya, kalau kita bicara jeratan hukum, itulah hukum yang berlakunya. Kalau kita bicara apakah sudah memiliki efek jerah, tentunya itulah hukum yang berlaku seperti itu. Bahkan kalau kita bicara ada sanksi administratifnya, itu lembaga pendidikan bisa dicabut izinnya dan tidak boleh beroperasi lagi. Seperti itu. Jadi itulah instrumen atau aturan hukum yang berlaku. Jadi di sini pemerintah sudah ada hukumnya dan sudah ada penanganannya baik itu dari segi pidana maupun administratif.
ya. Dari segi pidana itu ada kepolisian yang sudah mengakomodir unsur pidananya itu, kalau begitu adalah kejahatan dulu. Dari itu kalau itu berarti satu perbuatan yang dianggap salah itu sudah disepakati oleh undang-undang, itu ada satu kesalahan. Jadi udah tidak ada perdebatan lagi, itu ada perbuatan yang salah dan ada hukumannya, ada pidananya gitu. Nah, di sini yang harus diperhatikan bukan hanya pemerintah aja, tapi kan di sini juga dalam undang-undang perlindungan anak itu peran serta masyarakat. Nah, makanya di sini lembaga pendidikan itu, guru dan yang ada di dalamnya itu, dalam lembaga pendidikan itu diperberat, ya, karena di situ rawannya atau peran serta perlindungan anak itu, disitulah yang paling rawan, di situ yang paling bisa menjadi mitra atau kira itu bisa menjadi membantu atau melemahkan di situ, dari salah satu itu dari lembaga pendidikan itu sendiri, ya. Ya, di samping itu juga tangga, RT, RW itu kan juga secara umumnya ya, tapi memang di sini ditekankan undang-undang menekan apabila dia memiliki kewenangan untuk mendidik. Nah, di situ dia menyalahgunakan wibawanya, menyalahgunakan posisinya. Nah, itu ada tuh dalam undang-undang itu seperti itu. Oke, Pak Arpit, gimana melihat ini kan terjadi di salah satu ponpes ya, pondok pesantren. Menurut Pak Arpit, pemerintahan Kementerian Agama harus turut andil nggak dalam kasus ini? Ya, tentunya balik tadi yang seperti saya bilang, di sini kita bukan hanya Kementerian Agama aja yang harus bisa turun tangan ataukah itu. Ya mungkin dari segi administratifnya untuk masalah izin pesantrennya ya, tapi di sini ada satu hal yang lebih besar, yaitu adanya bangunan moral kita tuh sudah rusak, sudah bergeser. Yang kita anggap, yang ini kita sudah jauh menyimpang, kita anggap biasa aja itu. Jadi kita fokus pada hasil yang material, tapi yang imaterial seperti moral, hati nurani, rasa empati itu sudah nggak ada. Ya, kalau kita bicara belajar agama, yang penting hafal Quran, hafal begini, tapi penerapannya pun nggak ada. Bisa banyak seperti itu ya, bukan hanya di pesantren yang sedang berkasus aja. Nah, itulah nilai-nilai itu yang memang harus tumbuh di masyarakat, jangan hanya menjadi pelajaran di atas kertas. Seperti itu. Jadi, bukan hanya Menteri Agama aja, semua lapisan masyarakat, presiden lah juga, ya harus sadar juga presiden kondisi rakyat seperti apa. Walaupun ekonomi kita lagi merosot seperti ini, moralitas nggak boleh merosot. Nah, itu bagaimana ceritanya, bagaimana caranya, ya itu kita serahkan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Kita secara pribadi dari hal-hal kecil yang bisa kita bantu seperti itu. Ya, Bang Harfi, ini apa yang dilakukan oleh Oknum Kiai Azhari ini bisakah dikatakan sebagai predator seksual yang telah membuat gradasi moral, merusak moral penerus bangsa? Ya pastinya, kalau memang itu tuduhan, kalau emang itu terbukti tuduhannya seperti itu, ya itu pastinya itu seperti itu. Karena memang dalam hukum pidana pun, baik itu Undang-Undang Perlindungan Anak maupun KUHP, kondisi yang dimiliki itu adalah mempermudah dilakukannya perbuatan asusila itu, perbuatan yang menyalahgunakan kewenangannya dia, jabatannya dia sebagai guru, sebagai pemimpin pondok pesantren, kan seperti itu. Jadi ada asumsi, oh dia sebagai predator, sebagai apa, itu udah label sosial. Tapi hukumnya sudah diatur seperti itu. Dengan hukuman 15 tahun penjara, apa bisa memberatkan lagi dengan adanya dugaan penyuapan yang dilakukan oleh salah satu kiai pimpinan pondok pesantren itu? Suapnya kemana? Penyuapan apa yang dimaksud dengan penyuapan apa? Jadi pengacaranya Ali Yusron, pengacara korban santriwati itu disuap 400 juta untuk menutup kasus ini, agar kasus ini ditutup. Ya, nyuapnya kemana? Ke Pengacara ya? pengacaranya. Jadi pengacara itu kan punya kewenangan. ya, Pengacara itu kemana uangnya? pengacara Kiai Azhari membayar ke pengacara korban santriwati Kalau itu agar kasus ini ditutup. Ya, dan kalau dalam tindak pidana perlindungan anak
ya, apalagi di atas yang secara umum di atas 5 tahun ya, tidak dikenal restoratif justice. Itu yang harus ditekankan. Jadi walaupun ada pembayaran, ada satu ganti kerugian, ada satu perdamaian, perkara itu tetap berjalan. Nggak apa-apa kalau mau kasih uang secara sosial, itu nggak apa-apa, tapi tidak menjadikan perkara itu dihentikan. Gitu. Dan bagaimana juga Bang Harvit, ada yang mengatakan bahwa oknum Kiai Asari tersebut dibackingi oleh aparat dan kebal hukum. Nah, gimana sih melihat dari sisi hukum, melihat ketika pelaku dan tersangka yang punya kebal hukum tidak mungkin bakal bisa dipenjara, seperti apa melihatnya, Bang? Ya tadi kan kalau bicara aturan formilnya terkait tindak pidana di atas 5 tahun tadi, dan juga terkait tindak pidana perlindungan anak, itu tidak dikenal adanya restoratif, tidak dikenal adanya perdamaian. Jadi pun kalau misalnya ada satu perdamaian, itu pun satu diskresi khusus yang sifatnya bukan menutup perkara, tapi digantung aja perkara seperti itu. Nggak ada SP3 dikenal dalam tindak pidana perlindungan anak, itu nggak ada. Kecuali memang tidak cukup bukti ya, itu beda cerita. Tapi kalau misalnya dengan ada perdamaian dicabut per ditutup, itu tidak ada begitu dikenal, tidak dikenal begitu. Walaupun ada perdamaian, perkara itu pun juga tetap dilanjutkan. Itu secara normatif. Tapi pun kalau perkara itu dilanjutkan, itu bukan ditutup, itu diskresi namanya. Diskresi penyidik yang tidak melanjutkan atas hal-hal lain, yang mengesampingkan sifat pidananya itu. Tapi itu di luar dari hukum formil seperti itu. Tapi kalau udah ke expose begini, apa berani seperti itu dari pihak polisinya, dari pihak penyidiknya. Oke, harapan dari Pak Arvit nih supaya tidak terulang lagi, kan nih mungkin banyak kasus-kasus ini yang tidak terblow up karena rasa malu dari pihak orang tua atau apa gitu. Harapannya seperti apa, Bang? Ya tentunya ini hukum ini kan sebagai hukuman, tapi yang lebih fundamental adalah masalah norma yang hidup dalam masyarakat kita ini sudah bergeser. Nah makanya di tengah zaman yang serba mudah aksesnya ini pun, bagaimana cara kita, terutama juga lembaga pendidikan, bukan hanya pemerintah aja, bukan hanya pejabat aja, tapi dari seluruh lapisan masyarakat itu juga menyadari apa sih norma yang tumbuh di masyarakat di kita nih sebagai orang Timur, sebagai orang Indonesia, khususnya sebagai orang umat Muslim. Itu yang harus dikembalikan lagi ke nilainya, ke real nilainya itu seperti itu. Karena kalau kita bicara hukum, ya itu sudah ada hukumannya, tapi kan hukuman itu tidak menyelesaikan satu masalahnya. Itu hanya sebagai efek jerah, kalau jerah kan begitu. Tapi untuk solusi dasarnya, solusi utamanya adalah ya nilai-nilai norma yang di masyarakat itu harus kita jaga kembali, kita kembalikan lagi kepada jalurnya yang benar. Seperti itu. Baru kita bicara hukumnya, gitu. Siapa dulu?